Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua, pada para penonton, untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi pada saat Islam ada di Spanyol. Jadi begini, Islam masuk Spanyol itu pada masa Khalifah Al-Walid. Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Awalnya Khalifah ini memang di masa Bani Umayyah melakukan ekspansi besar-besaran baik ke wilayah dunia Arab secara umum, yaitu dunia Timur Tengah yang kita sebut itu, Afrika Utara secara menyeluruh, kemudian berusaha untuk masuk ke Eropa. Nah, memang lebih dilandasi oleh bahwa suatu saat akan menaklukkan Roma, dalam hal ini baik Bizantium maupun Romawi, yaitu Konstantinopel ataupun Roma. Jadi begini, pada saat Al-Walid memerintah, yaitu pada kekhalifahan Umayyah ini, punya gubernur di wilayah Afrika Utara yang bernama Musa bin Nusair. Musa bin Nusair punya bawahan yang namanya Tariq bin Ziyad. Disinilah kemudian pada tahun 1711 Visigoth, yaitu masyarakat Spanyol yang sebelumnya adalah orang-orang pendatang dari Jerman itu, mengundang orang-orang Islam, dalam hal ini yaitu Gubernur Tangiers, gubernur yang berada di bawah gubernur Afrika Utara, di bawah kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Ini diundang untuk melawan Raja Rodrik. Raja Rodrik adalah raja yang ada di Spanyol. Nah, pada tahun 711 Tariq bin Ziyad ini dengan membawa sekitar 4.000 pasukan masuk ke Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu kalau sekarang ya disebut dengan wilayah Spanyol dan Portugis. Yang kemudian di dalam Semenanjung Iberia itu ada namanya kawasan Al-Andalusia, yaitu sebagian besar wilayah Spanyol yang berada di selatan. Nah, pada saat Tariq bin Ziyad menaklukkan sana, maka sebelumnya memang menyeberang di Laut Tengah itu, yaitu laut yang membatasi antara benua Eropa dan benua Afrika. Nah, ini untuk menyemangati pasukannya, Tariq bin Ziyad ini setelah masuk ke dalam wilayah namanya Gunung Tariq atau Gibraltar dalam istilah Inggris, atau Jabal Tariq dalam bahasa Arab, maka dia memberikan semangat kepada pasukannya dengan membakar seluruh kapal-kapal yang ada yang sebelumnya dibawa, dengan mengatakan bahwa di depan ada masyarakat yang butuh ditolong untuk menaklukkan raja-rajanya, di belakang ada laut, maka silakan memilih ke belakang kecemplung laut atau ke depan kita menghadapi masyarakat yang meminta raja yang kita diminta untuk menaklukkan raja itu oleh rakyat Visigoth itu. Maka sesungguhnya kemudian tentara Jabal Tariq, tentara Islam dengan 4.000 melakukan peperangan dengan Rodrik. Dan pada akhirnya pasukan bantuan yang berjumlah 12.000 dari Afrika Utara, atau biasa disebut dengan Mor. Mor itu sebenarnya ya orang-orang Islam Arab dan Berber yang ada di Afrika Timur. Yang berada di Afrika Utara
yang nanti ketika Spanyol dan Portugis memerdekakan diri menjadi negara sendiri, kemudian melakukan conquistadores di banyak wilayah, maka setiap menemukan orang Islam, dia menamakan mereka dengan Mor. Termasuk juga di Filipina Selatan itu disebut dengan Moro atau Mor. Nah, kembali ke laptop. Nah, pada saat 711 dan tahun-tahun kemudian, maka sungguhnya Andalusia atau Al-Andalusia atau Ibria atau Spanyol dan Portugis itu praktis dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Yang pada saat terjadi pergantian kekhalifahan yang ada di Damaskus dari Bani Umayyah menjadi Bani Abbasiyah dan ibu kota berganti ke Baghdad, maka sungguhnya ada turunan Bani Umayyah yang masih hidup dan lolos, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, tentu kita ingat Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang kemudian menyatukan keemiran-keemiran Islam yang ada di Andalusia menjadi kekhalifahan Barat. Kekhalifahan Barat dalam hal ini kekhalifahan yang tetap dipegang oleh Umayyah, sementara kekhalifahan Timur ini dipegang oleh Abbasiyah. Nah, kita juga nanti sebenarnya kalau bicara sejarah sejarah Eropa, kita juga akan membicarakan tentang Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium. Selain kita bicara tentang Khalifah Barat dan Khalifah Timur. Nah, singkat cerita, saya tidak banyak membahas tentang pernik-pernik bagaimana di dalamnya, karena memang ketika Islam masuk ke Spanyol, sungguhnya di sana sebelumnya Raja Ricaredo itu pada tahun 500-an itu memang sudah menjadikan Katolik sebagai agama resmi di dataran itu. Dan kemudian ketika Islam masuk, maka agama yang ada di sana adalah agama Katolik, kemudian agama Islam, dan kemudian agama Yahudi dengan cukup banyak. Agama Yahudi waktu Islam masuk ke sana memberikan dukungan karena dia merasa akan ada yang membebaskan secara agama. Dan memang benar, sepanjang 700 tahun Islam memerintah di Spanyol dan Portugis, agama dibebaskan atau bebas dipeluk oleh masyarakat di sana. Nah, di sana yang besar memang orang-orang Katolik, orang-orang Islam, orang-orang Muzaraben, yaitu orang-orang Kristen yang ke Arab-Araban, dan orang-orang Kristen atau Katolik yang memang belum menerima kekuasaan Islam di sana. Jadi kalau kita lihat memang itu pergolakan yang ada di dalam. Ketika Islam sudah kuat di sana dengan 3 Abdurrahman itu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman An-Nasir, itu kejayaan Islam sedemikian rupa. Kejayaan Islam sedemikian rupa terjadi dengan banyak hal. Yang pertama adalah kemajuan intelektual. Dalam kemajuan intelektual ini, pada masa Spanyol dikuasai oleh Islam, sungguhnya banyak sekali ilmu pengetahuan yang kembali berkembang di Eropa, yang dimana filsafat-filsafat Yunani dan filsafat-filsafat Timur Tengah dipadukan dan dikembangkan di daerah Spanyol atau di wilayah Spanyol, di mana di sana pembangunan intelektualnya sangat tinggi. Kebangkitan ilmiah ditandai dengan berdirinya banyak universitas-universitas yang ada di Cordova, Toledo, Granada, Sevilla, dan lain-lain. Nah, itu kemajuan intelektualnya, di mana bahwa orang-orang Spanyol itu akhirnya banyak sekali yang bersekolah di sana. Bahkan orang-orang Prancis dan orang-orang Inggris masih ingat bahwa Roger Bacon dan Francis Bacon pun terpengaruh oleh Spanyol. Masih ingat Roger Bacon ya, sama Francis Bacon.
Kalau Francis Bacon ini, kalau tidak salah, metode berpikir induktif. Kalau Roger Bacon ini yang menyalin kitabnya Ibnul Haitham, yaitu dasar-dasar optik. Nah, siapa Roger Bacon? Roger Bacon ini adalah orang Inggris, yaitu seorang agamawan atau pastor Inggris yang bersekolah di Spanyol dalam keadaan yang tentu saja di dalam Universitas Islam. Kemudian menyerap metode-metode cara berpikir yang sudah dikembangkan di Spanyol yang saat itu memang lebih maju daripada Eropa Barat secara umum. Nah, yang lain adalah filsafat. Nah, filsafat ini juga sangat berkembang di Spanyol. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur. Dari timur pastinya dari wilayah Kekhalifahan Timur dalam jumlah besar. Sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad. Nah, Baghdad sendiri sebagai pusat keilmuan saat itu. Nah, Baghdad dikuasai oleh Bani Abbasiyah, sementara Spanyol oleh Bani Umayyah. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Sazigh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian itu lahir di Saragossa, pindah ke Sevilla dan seterusnya. Itu magnum opus dari filsafat etis yang ada adalah dalam kitabnya At-Tadbir Al-Mutawahhid, itu yang dikembangkan oleh Abu Bakar. Nah, ini bersaing dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi di wilayah Kekhalifahan Timur. Tokoh utama yang lain adalah Abu Bakar bin Tufail, yaitu seorang penduduk dusun kecil di sebelah timur Granada. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan. Bagian akhir abad ke-12 menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rus. Sekali lagi Ibnu Rus atau Ibnu Rusdi. Ia adalah ilmuwan Islam yang berkembang di Barat. Di Barat berarti di Spanyol. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah tentang keserasian filsafat dan agama. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayatul Mujtahid. Nah, Bidayatul Mujtahid sampai hari ini kita tidak kesulitan untuk mencari kitab itu, baik yang bahasa Indonesia maupun terjemahan. Bagaimana dengan sains? Sama. Sains ini juga berkembang di Spanyol dan Portugis. Nah, dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam Barat ini melahirkan banyak pemikir. Jabar dari Valencia. Kemudian hasil dari pembuatan teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ini Ahmad bin Ibas dari Cordova adalah ahli pengobatan. Nah, Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafidh adalah dua dalam bidang kedokteran. Sementara Yahya, yang tadi yang saya sebut, Yahya An-Nakos terkenal dalam ilmu astronomi sampai membuat dan mampu menentukan gerhana matahari, gerhana bulan, dan lain-lain. Ilmu falaknya luar biasa ini. Poso tinggal menghitung hisab dan kemudian menyesuaikan dengan ru'yahnya. Kemudian dalam ahli fikih. Oh ya, satu lagi tadi bapak sosiologi yang sebelum sosiologi modern yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini juga berkembangnya di Spanyol. Memang awalnya dia di Afrika Utara, tapi kemudian dia berkembang betul di Spanyol. Kitab Al-Muqaddamah itu lebih banyak menceritakan tentang asal-usul sebuah suku, bangsa, dan nasionalisme dan kebangsaan itu dijelaskan dengan gamblang sekali oleh Ibnu Khaldun.
Walaupun Ibnu Khaldun tidak disebut sebagai bapak sosiologi, maka sungguhnya bapak sosiologi sendiri menjadikan, yaitu Auguste Comte, menjadikan Ibnu Khaldun ini sebagai rujukan utamanya. Dalam bidang fikih, Spanyol tentu saja terkenal dengan penganut Maliki. Daerah Maghrib, yaitu Aljazair, Tunisia, Maroko, Rio de Oro, Spanyol, itu memang penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Al-Qutiyah, Mundir bin Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal itu. Ibnu Hazm terkenal dengan mazhab Zahiriyahnya itu, yang juga terkenal dengan kisah pernikahannya yang dibayangi oleh kisah cintanya pada masa remaja, di mana dia menikah dengan gadis Spanyol yang pernah ketemu pada masa kecilnya. Nah, pada bidang musik dan kesenian ini juga muncul Hasan bin Nafi yang dijuluki dengan Az-Zaryab. Dia beserta keluarganya ini terkenal dengan ahli musik dan memperkenalkan seni suara sedemikian rupa, dan itu diturunkan kepada anak keturunannya dan budak-budaknya, sehingga konser-konser dan festival musik itu selalu dipenuhi dengan gubahan-gubahan dari Az-Zaryab ini. Kemudian bagaimana dengan bahasa dan sastra? Sama, bahwa bahasa dan sastra Arab berkembang betul di daerah sana, sampai pada, menurut bukunya Thomas Walker Arnold, sampai pada bahwa para ilmuwan-ilmuwan di luar Spanyol itu akan recommended apabila mereka sudah mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab dan kemudian mengembangkan itu dalam wilayah-wilayah mereka di luar Spanyol. Yang saya sebut salah satunya tadi Roger Bacon. Nah, untuk kemegahan fisik, kita sampai hari ini pun bisa melihat bagaimana kemegahan fisik di Spanyol, yaitu di daerah Granada itu ada Alhambra, istana yang sedemikian rupa itu, kemudian ada Masjid Toledo yang sekarang tidak ada yang jadi masjid di sana, padahal Cordoba pada masa kejayaan Islam itu konon ada sekitar 700 masjid dan ada 900 pemandian di sana. Pemandian karena khas bahwa kita yang bersuci dengan air, maka sungguhnya pemandian atau pemandian umum ini bagian dari sesuatu yang memang harus ada. Nah, semua ini terjadi, semua kejayaan ini terjadi pada saat Islam memang sedang kuat-kuatnya. Semua terjadi pada saat Islam sedang marak-maraknya. Dan semuanya kemudian, yaitu setelah 700 tahun menguasai Spanyol dan Portugis, maka sungguhnya saat Islam terpecah-pecah dalam emir-emir kecil kembali, mudah sekali ditaklukkan. Dan pada saat Raja Oregon, yaitu Ferdinand, menikah dengan Isabella, maka sungguhnya Ferdinand dan Isabella pada akhirnya justru mampu mengusir Bani Ahmar sebagai penguasa Grenada, yaitu wilayah terakhir di wilayah Spanyol. Nah, ini yang dimaksud bahwa kejayaan di semua bidang, baik secara fisik maupun pemikiran, itu terjadi pada masa kita masih, atau Islam masih bersatu dan kuat di sana. Pemerintahan yang kuat dan menjadi lemah ketika terjadi perpecahan-perpecahan. Nah, perpecahan-perpecahan ini baik terjadi lebih banyak ke perpecahan karena politik, yaitu syahwat untuk memisahkan diri dari kekhalifahan yang ada. Ya mungkin dianggap khalifah yang sah dianggap tidak
mampu atau under capacity, maka kemudian dia merasa kuat mendirikan khilafah lagi, atau khilafah kecil-kecil namanya emir. Nah, ketika sudah menjadi kecil-kecil, sementara wilayah utara yang utaranya Andalus itu sudah menguatkan diri dalam bentuk wilayah yang lebih besar. Yang sebelumnya Portugis juga sudah memisahkan diri. Ya, begitu saudara-saudara sekalian, bahwa kekuatan itu bisa kita bangun dalam kesulitan, kehancuran itu akan kita alami apabila kita mengalami atau menjalani perpecahan yang berlarut-larut. Tetapi yang perlu kita pahami juga, bukan hanya itu yang sedang kita pikirkan atau saya pikirkan. Saya akan berikan pertanyaan kepada yang mendengar ini. Nah, kenapa orang-orang Spanyol dan Portugis sampai hari ini, terutama Portugis, lebih suka memelihara jenggot dengan memendekkan kumisnya sedemikian rupa? Dan kenapa di Portugis banyak sekali perempuan-perempuan namanya Fatimah dan tempat-tempat juga namanya Fatimah? Nah, tolong beri komentar di bawah ini, kenapa ada gua Fatimah. Gua Fatimah ini guanya ada patung Bunda Maria, tapi guanya disebut gua Fatimah, dan banyak sekali gadis-gadis misalnya namanya Fatimah. Nah, itu yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa? Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.